Selamat siang, sahabat Tani Madu. Saat ini kita lagi berada di salah satu desa yaitu Desa Kecamatan Tarimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tarimbar. Di sini kita akan sama-sama menunjukkan gambar dari 4 kepala suara yang berasal dari desa Laburan, yaitu dan salah satu tokoh masyarakat. Di sini kita yang ada 4 kepala soa, yaitu kepala soa Arwalembur, Wasembur, Besembur, dan Marelembur. Kita akan mulai tanggapan dari Bapak Kepala Soa Marelembur terkait dengan berapa calon DPR yang berasal dari desa Laburan. Oke, baik, selamat siang Bapak Petrus. Demikian, bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan para calon DPR yang berasal dari desa Laburan? Oke, baik, selamat siang Salve. Saya punya tanggapan kepada anggota DPRD yang berasal dari Desa Laburan, khususnya daerah pemilihan 1. Harapan dari kami kepala-kepala soa ke depan, bapak-bapak terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tarimbar, jangan lupa kami masyarakat Desa Laburan. Anda sendiri terlahir dari desa ini dan potong pusar di desa ini. Ingat bahwa desa ini sudah tertinggal di kategori desa banjir. Harapan kami 4 kepala soa, 1 kepala soa lagi berduka, kepala soa Tabora tidak ada. Kami berempat mengatasnamakan beliau menyampaikan kepada para anggota legislatif yang berasal dari desa Laburan harus bekerja keras bersama kami masyarakat Desa Laburan. Dan harapan saya kepada masyarakat Desa Laburan, kita jangan tutup mata untuk melihat masyarakat, melihat anggota DPRD yang berasal dari Desa Laburan. Kita semua sudah dewasa dalam pemilu ganti pemilu. Kita jangan buang suara kepada calon yang berasal dari yang di luar dari Desa Laburan. Ingat, kita adalah satu tetap jadi. Kalau tanpa kita komitmen untuk bersatu pasti tidak jadi. Tapi kita bersatu pasti jadi. Untuk itu, himbauan kami kepada masyarakat Desa Laburan, kita pilih calon-calon Laburan yang berpotensi jadi. Kenapa saya bilang? Karena calon-calon Laburan ini punya kemampuan juga ada. Kita jangan remehkan mereka. Mereka sudah siap bertarung di Kabupaten Kepulauan Tarimbar. Mereka adalah salah satu anak-anak yang berpendidikan. Untuk itu, Pak Saudara, masyarakat Desa Laburan, urang waing enang mama, nyekate masalah menu. Mari katong bergandengan tangan untuk membantu para calon yang berasal dari Desa Laburan. Pada akhirnya, Desa Laburan ini bisa makmur dengan desa-desa lain. Kenapa saya mesti bilang? Karena Laburan ini sudah di kategori desa banjir. Kasihan, kita selalu di kategori desa banjir. Hujan kita tetap banjir. Pemerintah Desa Laburan tidak mampu membuat apa-apa sesuai dengan anggaran dana desa yang diturunkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Punya pos-posnya sudah ada. Apa yang kita membantu pemerintah Desa Laburan? Harapan kami kepada masyarakat Desa Laburan, mari kita lihat anak-anak Laburan yang berpotensi jadi. Kita sudah kenal wajah-wajah mereka, siapa yang pasti lolos dan siapa yang menjadi penyumbang. Jangan pilih dia. Yang lolos kita pilih dia, tapi yang jadi penyumbang jangan perlu pilih dia lagi, karena dia tidak berpotensi jadi, dia cuma menjadi penyumbang. Untuk itu, dari ujung Taborat sampai ke Soa Marelembur, kita sudah mengenal calon-calon Laburan. Siapa yang pasti jadi, kita pilih dia. Mari kita bekerja kepada dia. Masyarakat jangan tutup mata. Mereka adalah putra-putri terbaik asal Desa Laburan, kota yang tercinta ini. Salam hormat saya, Kepala Soa Marelembur. Jangan lupa pilih anak-anak Laburan yang berpotensi jadi. Kita dukung mereka. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Petrus. Kita kembali ke Bapak Kepala Soa Rumah Semut, yaitu Bapak Panggung Informasi. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan
Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat siang dan shalom. Tanggapan saya, ini calon-calon Lauran ini, ketorang masyarakat Lauran jangan lupa supaya calon-calon Lauran ini kita perhatikan orang baik-baik. Pertama sekali saya sampaikan kepada masyarakat bahwa jangan lupa sekali anak-anak desa kita, karena selama ini tidak ada orang yang duduk di parlemen, makanya kita punya urusan-urusan di dalam desa ini memang tidak tercapai. Untuk itu saya minta supaya kepada seluruh masyarakat desa, mari kita mendukung anak-anak desa Lauran yang masuk calon DPR ini agar mereka lolos untuk ke di parlemen, bisa memperjuangkan kita punya hak-hak di desa Lauran. Saya kasih contoh seperti jasa jalan sampai sudah berapa hampir 10 tahun lebih ini mereka belum dibayar, Pemda belum dibayar. Karena apa? Kita tidak ada anak Lauran yang ada di DPR. Siapa yang memperjuangkan ini? Untuk itu saya minta kepada masyarakat Lauran, mari kita semua mendukung anak-anak Lauran ini supaya bila mana 1-2 orang yang lolos dari DPR bisa memperjuangkan kita di parlemen. Saya tambahkanlah sedikit bahwa nanti 1-2 hari ini kami kepala-kepala soal duduk bersama, lalu kami membuat satu komitmen bahwa nanti 1-2 hari kami tidak terima calon-calon dari luar kampung lagi, karena di desa Lauran ini kami ada beberapa orang yang masuk calon DPR juga di desa Lauran. Untuk itu saya mengimbau kepada masyarakat desa Lauran, marilah kita sama-sama mendukung anak-anak Lauran agar kita bersama jangan setengah mati lagi. Saya minta lagi supaya kita punya suara ini jangan buang ke air garam sana. Mari kita pilih orang yang betul-betul pukul meja, berani, otak. Jadi saya mengimbau kepada masyarakat, marilah kita sama-sama mendukung anak-anak Lauran yang berpotensi. Jangan kita pilih orang yang tidak ini, lalu misalnya kumpul-kumpul suara saja untuk ke orang lain. Marilah kita sama-sama memperhatikan anak-anak Lauran yang berpotensi. Terima kasih. Cukup ya Pak. Oke, terima kasih banyak. Kita kembali ke Bapak Kepala SUA Harolembu, yaitu Bapak Gedi Masela. Pak Gedi. Terima kasih Bapak. Selamat siang, salam. Kalau berbicara tentang kursi yang akan diduduki oleh anak Lauran, harapan saya sebagai kepala SUA Harolembu bahwa kita anak Lauran atau masyarakat desa Lauran ini harus buka mata. Jangan tutup mata sebelah, buka mata sebelah. Buka mata dua-dua untuk kita lihat kita punya anak-anak yang masuk ke calon ini. Karena apa? Dan kenapa kami berlima ini harus berbicara di hadapan desa Lauran atau masyarakat Lauran? Karena apa? Selama berapa tahun ini kami duduki di kursi pemerintahan desa Lauran ini, kami sangat menyesal hidup masyarakat Lauran tinggal terlantar terus. Karena apa? Contoh pertama, datang hujan, Lauran itu tinggal banjir saja. Contoh kedua, jalan ke Lorde, ketiga jalan polos. Sudah berapa tahun belum tertayar. Jadi coba buka mata lebar-lebar, dan harapan saya sebagai kepala SUA Harolembu bahwa ke depan ini harus kita kejar itu anak-anak Lauran yang masuk calon ini, harus semua itu harus jadi. Nanti ke depan saya tekankan kepada anak-anak Lauran yang masuk calon ini, jangan setelah terpilih lalu tembus lalu duduk di kursi DPR,
tinggal tidur sono saja tanpa melihat desa Lauran, desa yang tercinta ini. Akhir kata saya itu, saya minta dari ujung rambut masyarakat Lauran pada khususnya, dan mulai dari akhir bulan ini kami tidak mau untuk siapa-siapa, tamu siapakah, suara siapa masuk di desa Lauran lagi. Kita semua berfokus kepada kita gimana kita tercinta ini. Supaya ke depan kita harus lihat lagi kata harapan terbesar di anak-anak Lauran itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kisahnya. Saya masuk ke kepala sekolah sebelum kepala terkait bagaimana tanggapan terkait dengan para calon pelaksana. Selamat siang. Tanggapan saya seperti tadi ketiga orang sudah sampaikan aspirasi dari beberapa puluh kita pendapat mereka. Tanggapan saya terfokus pada atau punya caleg berapa orang yang di desa kami ini. Kami perlu untuk berjuang mereka untuk ke depan Lauran kota ini. Baik dan buruknya kami mengharapkan mereka sesuai dengan apa yang kami sudah bicarakan atau kami bagaimana membuat keputusan supaya kami berjuang untuk mereka. Yang kedua, saya cukup kurang hati dari berapa kali periode DPR yang kemarin sudah kami dipilih, tapi ya salah kami mau pilih lagi sama mereka. Nah sekarang 2024 ini caleg-caleg baru ini kami punya anak negeri sendiri. Kami minta dari mereka supaya buka mata untuk lihat kami baik-baik ke depan nanti. Yang ketiga, saya dari Kapolres Senggung minta dari Bapak untuk stadion ini, karena kenapa sampai tata lama sudah terbayang, tanah kapan? Jadi kami berjuang untuk kami punya anak dari sendiri untuk ke depan duduk di kursi empuk itu supaya mereka bisa melihat kami untuk kami punya kekurangan apa atau apa yang dari pemerintah daerah tidak bisa melihat bukan mata melihat kami. Jadi kami mengharapkan supaya kami punya anak kira-kira 7 atau dalam desa kami ini. Kami berjuang di antara 2 atau 3 orang untuk maju untuk melihat kami desa kami. Karena kami mengharapkan mereka sebagai pola atau panutan buat mereka, buat kami masyarakat yang kurang berpikir jauh. Jadi kami sepakat semua untuk kami koordinasi dengan kami teman-teman saya untuk ke depan supaya apa yang kurang kami berjuang untuk mereka untuk tujuan kami besar. Tadi sudah jelas semua dari kepala sekolah dari semua. Cuma saya menapa apa yang saya tambahkan tadi. Seperti apa yang saya sudah sampaikan tadi, saya minta kali saya minta supaya kami berupaya dan kami untuk kata kepala desa ketua kita maju untuk acara ini supaya ke depan kami berjuang mereka dan kami harus sepakat dengan kepala sekolah seperti apa untuk ke depan kami. Mungkin itu saja dan kita minta ke depan pasti ada kita pertemuan lagi untuk agar kita bisa lanjutkan. Terima kasih Bapak Anda. Kita kembali ke salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Nabus Ikhlas. Kita akan dengan Bapak. Oke, selamat siang Bapak Nabus. Selamat siang Pak Yos. Bapak. Iya, terima kasih Pak Yos. Pertama sekali ketika saya berjalan di desa ini mulai dari Somadeden sampai ke Tamboran sana, hati saya ini rasa sedih Pak Yos. Hati saya rasa sedih. Mengapa? Karena saya lihat di pinggir-pinggir jalan itu banyak baleho itu orang luar, banyak baleho dari orang luar. Sementara putra daerah asli Lauran sendiri itu kurang. Kemudian putra asli Lauran sendiri balehonya dipancang di tempat-tempat yang
tidak terlalu terjangkau masyarakat. Sementara calon-calon dari luar ini lebih diutamakan di tempat-tempat ramai. Nah, ini membuat saya sedih. Ya, untuk itu saya mau sarankan ke kita orang Lauran sendiri bahwa jangan sampai hak-hak kita kemarin-kemarin itu lalu kita bawa sekarang dikebiri semua. Hak kita dikebiri semua. Hak kita itu hanya bisa dibeli dengan 50.000 atau 100.000. Kemudian kita lalu pilih orang lain dan kita tinggalkan kita punya anak-anak asli sendiri, anak daerah sendiri. Padahal kita orang Lauran sendiri tahu bahwa terlepas dari zamannya Bapak Nor sampai sekarang kita tidak punya DPR lagi, tidak punya anggota DPR lagi. Nah, justru itu maka Lauran tidak bisa berkembang, tidak bisa maju, Pak Yos. Nah, saya berharap mungkin 2024 ini kita orang Lauran sadar, lalu marilah kita satukan pikiran, teristimewa kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh adat, tokoh agama. Kita satukan pikiran, kita mulai membangun desa ini, membantu pemerintah desa. Kita bangun desa ini dengan tujuan ya kita harus fokus, kita harus punya anggota DPR. Kalau Lauran tidak ada anggota DPR sama saja, biar Pemdes berjuang banting kepala sana sini, tapi kemudian nanti masuk ke baku sampah. Nah, harapan saya kepada masyarakat yang sudah bisa memilih, pilihlah orang Lauran, pilih yang tepat. Jangan sampai suara kita ini juga hilang begitu saja karena ada hubungan keluarga, ada hubungan saudara. Lalu hak kita itu juga atau suara kita juga pergi sia-sia. Yang paling terakhir itu, saya berharap ke kita orang Lauran sendiri bahwa jangan kita seperti pelacur. Jangan kita seperti pelacur. Kita dikasih 1 juta, kita dikasih 500.000 atau 100.000, sama saja dengan pelacur. Ketika dikasih uang, habis pakai selesai. Ya, harapan saya itu, jangan sampai kita jadi pelacur. Sehingga di kemudian hari kita menyesal sendiri, orang-orang menyesal sendiri. Mau banjir, mau apa ya, siapa suruh tidak kasih pilihan yang tepat ke desa ini. Nah, ada anak-anak Lauran yang bisa kita harapkan seperti Pak Yos, Pak Jeffrey dan teman-temannya yang mencalonkan diri ini. Mari kita bikin pilihan yang tepat supaya jangan sampai kita punya suara ini juga hilang percuma. Itu saja Pak Yos harapan saya. Mudah-mudahan ya kita orang Lauran bisa berubah di 2024 ini, lalu kemudian kita punya anggota DPR dari desa ini. Terima kasih Bapak Yos. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira harapan Bapak untuk para calon ketika tahun 2024 ini ada salah satu atau dua yang lolos di DPR, kira-kira yang lolos? Ya, kalau misalnya masyarakat Lauran ini sudah memberikan kepercayaannya atau haknya kepada calon orang Lauran sendiri yang lolos, ya harapan saya itu tolong bantulah masyarakat di desa ini, bantu pemerintah desa. Mungkin selama masa jabatan pemerintah desa yang sekarang ini 1 tahun 2 tahun kemarin yang mandat, bisa mereka bantu, bisa mereka dongkrak, sehingga masyarakat juga bisa menikmati ketertinggalan yang belum dibangun itu. Ya, jadi jangan sampai ketika sudah tembus terus lupa lagi ke masyarakat Lauran. Nah, ini gawat juga. Harapan kita semua seperti itu. Ya, terima kasih.
kasih Bapak Nafis. Kita kembali ke Bapak Nafis. Bapak Paulus tadi saya siap membuat sama-sama saudara-saudara. Kira-kira rencana Begini Pak Bos, ini rencana kami nanti hari Minggu kami semua kepada suami membuat pertemuan bersama dan memutuskan bagaimana dengan kita punya anak-anak di desa Lauran ini. Pasti kami kok sudah komitmen bahwa kita kali ini kita harus menolak calon-calon dari luar. Tetapi saya mesti tambahkan sedikit Pak Paulus bahwa siapa yang bisa fasilitas kita. Kalau saya minta, kalau boleh calon-calon coba mengerti kita, fasilitas kita tidak seperti baleo ini. Kita membuat supaya kita bikin satu di gereja, satu di tengah kampung, satu di ujung kampung, di jalan ke batalion, supaya di situ kita sudah menulis bahwa kita menolak calon-calon dari luar. Justru saya minta calon-calon desa Lauran jangan iri hati, marilah bantu kami untuk fasilitas. Kalau memang jadi, kalau tidak jadi juga kami tidak ini juga. Itu saja yang saya sampaikan kepada Oke, baik. Saya tambahkan sedikit. Kenapa kami punya komitmen seperti itu? Kami harus desa ini buat calon lain. Kami sudah pernah memberikan suara kepada calon-calon yang sudah jadi. Salah satu partai Perindo, Bapak Korpaulu, penyumbang terbesar di desa Lauran di partai Perindo. Bapak tinggalkan kami masyarakat desa Lauran. Bapak jadi karena Lauran. Satu, partai PKB, penyumbang terbesar di desa Lauran. Partai itu tutup mata di desa Lauran. Dari partai Hanura, beberapa partai Demokrat, partai Golkar, kalian mendapat suara dari desa Lauran, tapi tidak punya hati sedikit kepada kami masyarakat desa Lauran. Itu saja yang perlu saya ingatkan kepada masyarakat desa Lauran. Kita sudah sadar ada beberapa partai yang sudah mendulang suara dari sini, tapi berkarya partai PDIP, ada beberapa partai suara dari sini. Kami punya komitmen bapak-bapak mata untuk kami masyarakat. Demikian. Oke, baik, Bapak Nafis silakan. Itu tambah sedikit bagi calon. Cintailah rakyatmu sehingga rakyatmu juga mencintai, sehingga dia tidak lalu terpancing dengan orang dari luar. Kalau calon tidak cinta rakyatnya sendiri, maka itu juga sia-sia. Terima kasih. Cukup, Bapak silakan yang utama. Saya mau tambah sedikit dari Bapak Nafis. Terima kasih Pak Beliau. Saya tambahkan sedikit dari pembicaraan pertama dari Bapak Nafis. Selamat siang. Yang pertama, tadi Bapak Nafis bicara, saya sambung kata masyarakat Lauran ini, walaupun kami sekarang mampu, biar kami tidak ada tidak sekolah juga terbatas, tapi kemampuan kami ke depan karena desa Lauran, masyarakat Lauran, maka apapun terjadi kami harus tanam kepala demi kepentingan desa Lauran. Itu kedua, bagi anak-anak Lauran secara khusus yang mencalonkan diri sebagai DPR, jangan tutup mata, buka mata lebar-lebar, kasih bibit, bagi-bagi bibit sama desa Lauran untuk menanam tali berikut ini supaya ke depan masyarakat tidak mati lapar, tidak mengemis ke luar lagi, dan mati dan hidup tetap pada anak-anak Lauran, karena bibit yang sudah ditanamkan oleh leluhur dari dulu, kita itu selama ini kita hiraukan saja,
maka bibit itu sudah hilang. Nah, sekarang marilah masyarakat Desa Lauran, mari kita mulai menanam kembali bibit-bibit baru ini di masing-masing lahan-lahan kita demi ke depan Desa Lauran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Yos. Saya tadi sambung Bapak Borso seperti tadi Bapak Yos, Bapak Pice dia bilang suara kami pun keluar itu saya rasa bahwa itu sudah ramai. Dan kita berfokus pada tahun 2024 ini untuk kita punya anak negeri sendiri. Berapa calon yang tinggal di desa kita ini kita harus berupaya untuk mereka diantaranya dari 1 atau 2 lagi. Yang kedua, saya berharap, karena kemarin saya bicara dengan ada satu calon, saya bilang begini, Bapak punya pertanyaan buat saya bahwa nanti saya duduk, saya buat apa? Saya jawab dia begini, Bapak, boleh Bapak bilang, tapi Bapak punya bicara jangan Bapak punya bicara nanti kasih tahu Bapak. Kalau jangan, saya sebut kalau Bapak duduk, saya terus Bapak. Jadi Bapak cukup Bapak punya pembicaraan, dan Bapak duduk baru saya pakai Bapak akhirnya sudah tahu Bapak. Begitu saja bisa saya tambahkan tadi saya sampaikan tadi saya sudah sampaikan bahwa nanti hari ini kami kepala sekolah lalu selesai itu kami akan melaporkan ke Bapak Kades. Selesai Bapak Kades, nanti kita proses Bapak Kades lagi kalau boleh kita kumpulkan 2 PH ini untuk kita bicara tentang masalah anak-anak. Kalau memang jadi, kalau tidak jadi juga yang penting kami laporkan ke Kades dulu, baru kita bicara koordinasi dengan Bapak Kades lagi kata bagaimana bisa kita kumpulkan orang tua untuk jangan kumpulkan masyarakat lagi, orang tua itu saja. Ya, sudah cukup Pak Bapak. Oke, baik sahabat Marlius, tadi kita sama-sama sudah mendengar langsung tanggapan dari para kepala sekolah dalam salah satu untuk masyarakat yang dilakukan luas terkait dengan harapan para calon maka untuk melaksanakan saluran untuk masa depan Desa Lauran. Oke, terima kasih. Salam.